Saudara, jumpa lagi di ATB Podcast. Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Terutama bagi kita penikmat sepak bola. Sejak Juni kemarin kita sudah disuguhi dengan berbagai pertandingan Piala Dunia yang luar biasa menarik, Saudara ya. Beta selalu heran dengan euforia Piala Dunia. Ya, beta kan penikmat Liga Inggris dan berbagai liga yang lain. Ketika liga berjalan itu kan kita mengikuti perjalanannya, tapi tidak semeriah ketika terjadi Piala Dunia. Karena di situ banyak tuh yang kemudian menjagokan negara-negaranya. Ya, beta rekam episode ini ketika fase 32 besar sudah berakhir, Saudara. Dan terlalu banyak kejutan menurut beta di Piala Dunia kali ini. Setiap pelaksanaan Piala Dunia biasanya terdapat berbagai hal baru, baik itu teknologi ataupun aturan. Sisi teknologi misalnya, pada Piala Dunia 2018 di Rusia, diperkenalkan teknologi video assistant referee atau VAR, yang kemudian dipakai di berbagai liga di belahan dunia ini ya. Sedangkan di Piala Dunia 2022 di Qatar, yang paling advance waktu itu adalah air conditioned outdoor stadium sebagai upaya untuk menanggulangi cuaca panas di Qatar yang katanya bisa mencapai 43,4 derajat Celcius. Wah, luar biasa panas itu. Teknologi ini diklaim dapat menurunkan suhu sampai 18 hingga 23,8 derajat Celcius. Waktu itu beta bayangkan, ini pasti ada semacam AC besar begitu di lapangan sepak bola sehingga pemainnya tidak kepanasan. Itu kalau dari sisi teknologinya, Saudara. Dari sisi aturan, mungkin yang paling mencolok di dua edisi Piala Dunia terakhir itu adalah pergantian pemain. Di Rusia 2018 diperkenalkan pergantian 4 pemain, di mana pemain keempat hanya berlaku untuk extra time. Jadi kalau ada perpanjangan waktu, baru pemain keempat boleh main. Kalau tidak ada perpanjangan waktu, yang 2 kali 15 menit itu berarti pemain keempatnya tidak boleh main. Sedangkan di Qatar 2022, diperkenalkan pergantian 5 pemain yang kemudian kita tahu juga bahwa dipakai di liga-liga. Selain itu, di Qatar 2022, kuota jumlah pemain timnas ditambah dari sebelumnya 23 pemain menjadi 26 pemain. Jadi ada tambahan 3 pemain di situ ya. Sebelum-sebelumnya itu hanya 23 pemain. Yang beta ingat sekali itu, beta kan pendukung Prancis. Beberapa edisi Piala Dunia itu yang pakai jersey nomor 23 adalah Grégory Coppet, kiper ya. Teknologi dan aturan yang diperkenalkan dan diaplikasikan pada setiap edisi Piala Dunia nampaknya bertujuan untuk meningkatkan kualitas permainan tanpa mengorbankan pihak-pihak tertentu. Contoh, kita masih ingat tendangan jarak jauhnya Frank Lampard ya, yang mengenai Mister di Piala Dunia sekitar tahun berapa itu ya. Itu kemudian katanya memicu untuk penggunaan teknologi VAR. Pada Piala Dunia 2026 di 3 negara ya, Kanada, Amerika, dan Meksiko, ada aturan yang diperkenalkan yaitu hydration breaks. Permainan akan dihentikan selama 3 menit pada menit ke-22 di babak pertama dan menit 67 di babak kedua, sehingga pemain dapat minum air. FIFA menyebut bahwa alasan kesejahteraan pemain merupakan alasan dilakukannya aturan hydration break ini, atau berhenti untuk minum. Permainan sepak bola akan sangat mengandalkan fisik, Saudara. Kita tahu bahwa pemain itu melakukan sprint, akselerasi, deakselerasi, ya, dan lain-lain. Dan katanya pemain itu dapat menempuh kurang lebih 10 km pada satu pertandingan. Nah, ini menjadi alasan FIFA untuk memberlakukan aturan ini. Sebenarnya kalau kita masih ingat di Piala Dunia Qatar itu, hydration break ini sudah dilakukan. Tapi waktu itu hydration break dilakukan jika pengamatan suhu dan kelembaban real time di stadion itu menunjukkan bahwa suhu dan kelembabannya suhunya tinggi ya, sehingga mungkin panitia atau komisi pertandingan itu akan memutuskan untuk melakukan hydration break. Jadi tergantung pengamatan suhu dan kelembaban real time di saat itu. Tapi berbeda dengan hal itu, untuk Piala Dunia 2026 ini Kanada, US, dan Meksiko, semuanya di semua pertandingan tidak memperhitungkan kondisi suhu dan kelembaban real time. Semuanya dipukul rata, ada hydration breaks. Namanya hal baru, Saudara, pasti ada proses adaptasi
baik pemain di lapangan maupun kita sebagai penonton. Dan dalam proses adaptasi itu terkadang muncul pro dan kontra. Thomas Tuchel, pelatih timnas Inggris, mengatakan bahwa hydration breaks mengubah karakteristik permainan indah Piala Dunia. Beta baca di ESPN tanggal 24 Juni 2026. Jadi pelatih Inggris mengatakan, ya, judul beritanya itu England's Thomas Tuchel criticize hydration breaks, change identity of games. Judul beritanya seperti itu. Tuchel mengatakan bahwa hydration breaks mengubah keindahan pertandingan lebih dari yang dia bayangkan sebelumnya. Secara tersirat, Tuchel menyebutkan bahwa hydration breaks mengubah momentum pertandingan. Dan ini agaknya terbukti, saudara. Beta nonton pertandingan fase grup F antara Belanda lawan Swedia waktu itu. Di pertandingan ini, Belanda menguasai pertandingan sejak menit awal, bos. Dan hal ini membuahkan hasil ketika striker Sunderland, Brian Brobby, membuat 2 gol masing-masing di menit ke-5 dan menit 17. Dan nampaknya Swedia terlihat kesulitan membangun serangan. Nah, setelah hydration breaks, Swedia terlihat lebih terorganisir dalam penguasaan bola. Dan trio mereka yaitu Gyökeres, Isak, dan Ayari mulai merepotkan Van Dijk dan kawan-kawan di lini belakang Belanda. Meskipun skor akhir Swedia kalah 5-1, kelihatannya di pertandingan ini memang hydration breaks dapat mengubah momentum pertandingan. Mengapa? Ya, karena pelatih dan staf kepelatihan dapat mengevaluasi pertandingan ketika hydration breaks. Jadi 3 menit itu bukan hanya dimanfaatkan oleh pemain untuk bisa minum, tapi staf kepelatihan pun akan menggunakan waktu itu untuk briefing, mungkin saja mengubah taktik dan seterusnya. Jika hydration breaks dapat mengubah momentum pertandingan menjadi lebih panas, ada satu fenomena yang dapat mengubah suhu bumi menjadi lebih panas, yaitu El Nino. Berbagai badan atau lembaga, baik nasional maupun internasional, telah memprediksi, saudara, bahwa akan terjadi El Nino di 2026. Bahkan kalau kita perhatikan, tidak sedikit yang menyebut terminologi El Nino ini dalam bentuk Super El Nino, Godzilla El Nino, atau Monster El Nino. Jujur, ini buat saya yang biasa memantau data-data iklim global dalam kaitannya untuk dunia pertanian, itu saya tuh agak, ini bagaimana nih? Karena memang menakutkan, saudara. Baca berita-berita itu yang menyebutkan Godzilla, Monster, atau Super El Nino. Beta cek, berkaitan dengan terminologi, World Meteorological Organization, WMO, cenderung tidak menggunakan istilah ini, saudara. Karena bukan merupakan istilah dalam standar operasional mereka. Kategori El Nino menurut WMO itu terdiri atas lemah, weak, sedang, moderat, kuat, strong, dan sangat kuat, very strong. Jadi tidak ada yang Godzilla, super, ataupun monster. Berdasarkan pengamatan pada multimodal ENSO Strength Probability, kalau saudara tertarik bisa coba di dashboard declimatbrink.com. Ini untuk Nino 3.4 ya, Nino 3,4. Beta amati bahwa terdapat presentasi kejadian El Nino sangat kuat, indeksnya lebih dari sama dengan 2,0 derajat Celcius. Itu muncul pada bulan Juli, Agustus 2026 sebesar 40% dan mencapai puncak pada November, Desember, dan Januari 2027 sebesar 95%. Indeks ini meningkat tidak terlepas dari peningkatan suhu permukaan laut. Juni 2026 ini terpantau 1,44 derajat Celcius dan akan mencapai puncak pada Desember 2026 ini menjadi 3,39 derajat Celcius. Saudara, El Nino kategori sangat kuat terakhir terjadi pada 2015, di mana suhu saat itu di permukaan laut Pasifik itu meningkat sebesar 2,72 derajat Celcius pada November 2015 Jadi kalau kita mau bandingkan El Nino sangat kuat, very strong, itu terjadi terakhirnya di 2015. Itu peningkatan suhu Samudra Pasifik tertinggi itu terjadi pada November 2,72 derajat Celcius. Sedangkan untuk 2026 ini, menurut forecast prediksi, itu akan mencapai puncaknya di
Desember. Jadi loncat 1 bulan ya, menjadi 3,39 derajat Celcius. Nah, mungkin alasan inilah ya yang menjadikan banyak media menggunakan terminologi tadi ya. Godzilla, Super, ya, dan monster El Nino itu. Karena dibandingkan El Nino kuat tahun 2015, di 2026 ini forecast-nya atau prediksinya lebih tinggi peningkatan suhu Samudra Pasifiknya. Namun beta cenderung untuk mengikuti terminologinya WMO ya. El Nino sangat kuat. Indeksnya lebih dari sama dengan 2,0 derajat Celcius tadi. Saudara, dampak paling signifikan dari kejadian El Nino adalah perubahan pola curah hujan. Diduga wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih kering antara bulan Juni 2026 sampai Januari 2027. Beta take episode ini di bulan Juli, awal Juli 2026, dan memang suhu sudah sangat panas. Suhu yang lebih tinggi akan memicu evaporasi yang meningkat juga. Hal ini dapat menyebabkan penurunan air tanah yang semakin diperparah karena berkurangnya presipitasi, hujannya. Kekeringan menjadi dampak yang tak terhindarkan. Jadi kalau ada kejadian El Nino, maka kekeringan itu menjadi suatu hal yang presentasi kejadiannya akan besar. Pada bagian ini, beta akan fokus membahas untuk dampak El Nino 2026 untuk provinsi tercinta beta, Nusa Tenggara Timur, saudara. NTT telah dikenal memiliki iklim semi-arid, meskipun ini menjadi perdebatan ya, karena indeks aridity NTT itu sebenarnya masih di atas 0,6 kalau tidak salah. Sehingga kalau secara global belum dikatakan semi-arid. Namun secara lokal di dalam Indonesia sendiri, NTT memang dikenal dengan iklim semi-aridnya. Mengapa seperti itu? Karena letak geografis NTT itu yang dekat dengan Australia, serta sedikit uap air yang diperoleh dari wilayah Asia dan Samudra Pasifik. Secara rata-rata, NTT itu memiliki suhu 33,2 derajat Celcius dengan jumlah hari hujan rendah ya, yaitu 44 sampai 61 hari. Berdasarkan fakta ini, saudara, secara sederhana bisa dikatakan bahwa NTT akan semakin kering dan mengalami kekeringan pada saat terjadi El Nino. Terkait hal ini, beta membaca beberapa artikel. Penelitian oleh Krisnayanti et al. Tahun 2023 ini menganalisis indeks kekeringan di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang menggunakan metode Standardized Precipitation Index (SPI) dengan data curah hujan antara tahun 98 sampai 2018. Penelitian ini menunjukkan bahwa kekeringan terparah di dua wilayah ini terjadi pada tahun 2015 sampai 2016. Saudara ingat bahwa beta sudah sebut sebelumnya bahwa di tahun ini terjadi El Nino sangat kuat, very strong. Berarti bisa kita ambil keterangan bahwa wilayah, meskipun ini hanya Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, tapi bisa kita ambil keterangan bahwa sebagian NTT akan mengalami kekeringan yang lebih parah ketika terjadi El Nino sangat kuat. Tadi beta sudah sebut sebelumnya bahwa El Nino menyebabkan presipitasi atau hujan itu rendah dibanding kalau kejadiannya La Nina. Tapi ada satu penelitian yang mengungkapkan fakta bahwa El Nino, misalkan El Nino di tahun kejadian El Nino akan berpengaruh pada pola curah hujan di tahun setelahnya. Ini penelitian oleh Kain et al. Tahun 2018 menggunakan data curah hujan selama 30 tahun menunjukkan bahwa kejadian El Nino memengaruhi pola hujan di NTT. El Nino menyebabkan awal musim hujan lebih lambat atau musim hujannya mundur, di mana sebesar 65,5% mundur pada tahun 97-98 dan pada tahun 2015 dan 2016 itu mundur sebesar 82,6%. Di kedua rentang tahun ini El Nino-nya sangat kuat ya. Selain itu, El Nino juga menyebabkan curah hujan berkurang dari normalnya, saudara. Saat El Nino kuat, curah hujan berkurang 47 sampai 78% di bawah normal. Dampak lain dari kejadian El Nino adalah pendeknya musim hujan, di mana saat terjadi El Nino kuat, musim hujan akan lebih pendek sebesar 70,8% dari keadaan normal. Maknanya apa, saudara? Beta ulang lagi bahwa El Nino 2026 dia akan berdampak sampai 2027. Itu benang merahnya. Suatu fenomena yang akan terjadi, suatu peristiwa yang sangat erat dengan El Nino adalah kekeringan.
Kekeringan di sini merupakan peristiwa kontinu dan memiliki efek berantai, saudara, cascading effect. Menurut Will White dan Glantz tahun 1985, kekeringan dibagi menjadi 5 kurang lebih ya. Kekeringan meteorologi, kekeringan hidrologi, kekeringan pertanian, dan kekeringan sosial ekonomi. Maaf, 4 ya. Kekeringan meteorologi merujuk pada kondisi kekurangan presipitasi yang dikombinasikan dengan peningkatan potensial evapotranspirasi pada suatu wilayah dengan jangka waktu yang panjang. Jadi kalau terjadi El Nino, maka dampak awalnya adalah terjadi kekeringan meteorologi. Evapotranspirasi yang meningkat menyebabkan defisit kelembaban tanah pada zona perakaran tanaman dan tumbuhan dan memicu kekeringan pertanian. Jadi kalau tidak ada hujan lagi, kelembaban tanah menurun karena evapotranspirasi, ya, meningkat evapotranspirasi, saudara, itu hilangnya air dari tanah dan tanaman. Kalau semakin meningkat, maka kelembaban tanah menurun dan tanaman tidak bisa tumbuh, memicu kekeringan pertanian. Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran musim tanam, atau bahkan gagal tanam dan gagal panen. Nah, kalau sudah bergeser musim tanam, orang tidak bisa tanam, tidak bisa panen bahkan. Nah, selanjutnya dapat terjadi kekeringan sosial ekonomi yang ditandai dengan, karena kita juga mengalami kekeringan hidrologi sebagai dampak dari kekeringan meteorologi, dampaknya adalah pasokan air yang menurun untuk memenuhi kebutuhan, termasuk dampak secara ekologis dan kesehatan. Jika kita berkaca di El Nino tahun 2015, menurut BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di tahun itu terjadi defisit air sebesar 20 miliar meter kubik dan ada 111.000 hektar lahan pertanian yang mengalami kekeringan. Jadi El Nino ini fenomena di Samudra Pasifik, tapi dampaknya itu berantai, saudara. Cascading tadi. Ya, dia meteorologi, kering, tidak ada hujan, berdampak pada kekeringan pertanian karena kelembaban tanah rendah tadi. Berdampak juga pada kekeringan hidrologi, debit air rendah, ya, penyimpanan air tanah rendah, dan dampak paling ujungnya adalah kekeringan sosial ekonomi. Bahkan bisa juga kekeringan politik. Karena saya dengar salah satu podcast ada yang bilang di tahun 97-98 kan terjadi reformasi. Nah, di situ terjadi El Nino kuat. Jangan sampai 2026 ini terjadi El Nino kuat, jangan sampai ada kekeringan politiknya. Wah, jangan sampai, saudara, ya. Kita mau semuanya aman-aman saja. Namun di tengah prediksi yang begitu membuat kita khawatir, saudara, kita perlu bersyukur karena di akhir 2025 sampai 2026 ini terjadi La Nina lemah menurut WMO tahun 2025. Sehingga kalau saudara perhatikan di trimester pertama sampai mungkin Mei 2026 ini masih ada hujan. Sehingga memungkinkan petani untuk melakukan budidaya misalkan padi di musim hujan dan beberapa memutuskan untuk tanam padi di musim kemarau kalau airnya masih ada. Ya, namun kita perlu mengantisipasi musim tanam 2027, bos. Yang beta sudah sebutkan sebelumnya, ya. Karena El Nino akan menggeser musim hujan di tahun setelahnya dan menjadikan musim hujan semakin pendek. Sulit dikatakan, saudara, namun fakta yang beta sudah sebut tadi, ya, memberikan dampak yang sangat buruk bagi provinsi kita, Nusa Tenggara Timur. Kita sudah dikenal semi arid, tambah El Nino, tambah kering lagi. Bencana kekeringan dan mungkin saja mengarah pada kelaparan ada di hadapan kita. Mau tidak mau kita harus bahas pertanian, saudara. Karena kalau saudara ingat tadi beta sudah bahas di sebelumnya, bahwa kekeringan meteorologi yang paling terdampak paling pertama adalah kekeringan pertanian. Maka beta menyebutkan sebuah istilah, only hard crops grow in hard soil. Ini bisa kita gunakan sebagai upaya untuk menanggulangi kekeringan. Kita tidak bisa terlalu berharap pada tanaman padi, ya, padi sawah yang boros air. Mungkin padi gogo bisa, namun meskipun lebih sedikit membutuhkan air, padi ini tetap membutuhkan air, bos. Terutama pada fase vegetatif, ya, di sampai 55 HST. Padi sawah maupun padi gogo sangat rentan terhadap sekaman kekeringan. Sekaman kekeringan dapat menurunkan produktivitas padi sebesar 90%, saudara, tergantung pada tahap kapan terjadi, durasi dan intensitasnya. Jadi harapan kita untuk padi kita sisihkan sedikit. Lalu apa tanaman yang bisa menjadi harapan? Sebagai sumber karbohidrat, kita dapat menaruh harapan pada sorghum. Sorghum dikenal dapat beradaptasi pada keadaan defisit air. Beta dan teman-teman pernah mengamati sorghum yang dibudidayakan tepat
kurang lebih 20-30 meter bos di pesisir pantai. Dan sorghum ini dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan malai. Maksud beta memang diversifikasi pangan ini menjadi banyak hanya slogan. Tapi dengan keadaan seperti ini, El Nino yang kuat ini, dan mengantisipasi terjadi kelangkaan pangan, nampaknya sorghum ini bisa menjadi opsi bos. Bagaimana dengan sumber protein? Kita dapat manfaatkan leguminosa seperti kacang hijau dan kacang tanah. Leguminosa ini ya tahan sekali dengan kekeringan karena secara simbiosis mereka ada melaksanakan simbiosis ya dengan bakteri, memungkinkan mereka dapat adaptasi di kondisi defisit air dan cekaman kekeringan. Jadi bisa kita menaruh harapan pada sorghum untuk karbohidrat, kacang hijau dan kacang tanah untuk sumber protein nabati ya. Tapi kita juga bersyukur di provinsi kita adalah provinsi ternak. Sumber protein juga kita bisa manfaatkan ternak-ternak kita. Terkait hal ini, kami juga sedang melakukan riset untuk memanfaatkan pupuk hayati untuk pertumbuhan padi ya, baik itu gogo dan sawah di lahan kering di Timur Barat ya. Mudah-mudahan riset ini bisa menunjukkan dampak positif. Tadi beta bahas banyak soal dampak El Nino ke kekeringan dan kita mengantisipasi terjadinya kelaparan. Di akhir episode ini beta akan memberikan saran kepada berbagai pekerja lapangan ya, orang-orang yang bekerja bukan di ruangan tapi di sawah, kebun, proyek dan seterusnya yang berinteraksi langsung dengan lingkungan outdoor ya. Ya karena sebagian besar yang kerja kantoran, yang indoor, mungkin peningkatan suhu ini tidak terlalu berdampak. Karena mereka bisa memanfaatkan air conditioner, pendingin ruangan, AC. Lu bayangkan, di rumah ada AC. Pergi ke kantor, naik mobil ada AC. Di kantor pun ada AC. Nongkrong di kafe pun ada AC. Jadi dalam perjalanan hidupnya tidak bisa terlepas dari AC. Kita agak berbeda dengan orang Prancis ya. Orang Prancis itu mereka tidak mau menggunakan AC. Karena tidak pro lingkungan katanya kalau orang terlalu menggunakan AC. Para pekerja outdoor pasti akan lebih panas nih di bulan-bulan ke depan ini. Fisik kita akan lebih terkuras. Beta pernah bahas di episode 98, Bumi Semakin Panas, bahwa kenaikan suhu akan memengaruhi para pekerja outdoor. Apa yang terpengaruh? Jantung, bos. Jantung sebagai organ yang berfungsi untuk memompa darah, kerjanya akan meningkat seiring dengan suhu tubuh yang meningkat. Kita akan beradaptasi, bos, dengan suhu yang semakin panas. Tubuh kita pun akan semakin terpacu metabolismenya. Di episode itu beta menyarankan agar para pekerja ini jangan sampai tunda makan, terutama makan siang ya. Kenapa? Karena ketika mereka menunda makan, maka akan menurunkan pasokan gula darah sehingga memicu kerja jantung lebih keras. Tuk tak tuk tak tuk tak untuk menjaga pasokan darah dan oksigen. Kebiasaan menunda makan menyebabkan pola makan terganggu dan menimbulkan kecenderungan untuk makan apa saja untuk menghilangkan rasa lapar. Ini sudah rahasia umum. Kita yang bekerja mengenakan fisik ini kadang karena tuntutan ekonomi, karena kita pikir aduh ini saya harus mendapatkan uang yang banyak. Pokoknya pacul tanah tidak kenal waktu, ojek tidak kenal waktu. Kita tunda lapar, akhirnya laparnya sudah tidak bisa ditahan lagi. Apa saja yang kita temukan kita makan. Dan biasanya yang kita pilih itu adalah yang cepat untuk menunda lapar. Bukan menunda, untuk menghilangkan lapar. Makan gorengan lah, makan inilah itulah ya, sumber karbohidrat yang berbahaya. Kita cenderung makan apa saja itu. Nah, kecenderungan makan apa saja ini dapat menyebabkan munculnya plak di arteri koroner, bos. Arteri koroner ini pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan oksigen lokal ke jantung. Inilah yang akan bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Jadi untuk semua bersaudara yang kerja outdoor, kebun, dimanapun itu, tolong jangan tunda makan. Beta ketika membahas kekeringan ini, beta jadi ingat sebuah lagu rohani, judulnya Usi Apa Kait. Lagu yang beta masih ingat waktu El Nino kuat 2015 itu, beta dengar lagu ini entah maknanya menjadi lebih real, lebih terasa nyata karena waktu itu memang kekeringan. Lagu ini temanya adalah jeritan umat untuk Tuhan Pencipta karena umatnya sedang dilanda oleh bencana kekeringan. Saudara, beta tidak mau membahas bagian kebijakannya meskipun beta sudah siap banyak sumber untuk bahas
bagaimana negara merespon kemungkinan terjadi kekeringan ini. Beta pikir kapasitas beta adalah memberitahukan informasi ini kepada saudara. Dan mari kita berusaha untuk menanggulangi peristiwa ini sambil berdoa. Semoga Tuhan tetap memberikan berkahnya. Bumi kita tetap, tanah kita tetap menghasilkan tunas-tunas kehidupan yang bisa kita manfaatkan. Terima kasih yang sudah dengar. Cheers. Usi apakah amaneno am nauto puis am nanut paun leon honis o hai mi neptom moko manun kolon haukin o he mi fuat am no al neu bait hanaet hai susah hai manu kat pahas nain neu am nanut am nauto usi man semat nain leu hoi nau meut nain le sasa pena aneka na puen loli laku kananes es neno I mimtis man mino en o he usi uis am nanut am nauto hanik tain kai usi o usi man semat nain leu hoi na meut nain le sasa pena aneka na puen loli laku kananes es neno